Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, Papi. Kan kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Bola itu curhat tentang bagaimana cara agar pembelajaran itu bisa aktif ya, bisa aktif, kreatif dan menyenangkan. Iya, Nah, Ibu Ella juga kan sudah bersedia bahwa hari ini bersedia untuk di coaching Bu ya. Iya, Pak. Nah, oke, baik. Kira-kira dari obrolan ini, tujuan apa yang ingin dicapai setelah obrolan ini dilaksanakan? Iya, seperti yang kemarin saya jelaskan ya ke Pak Apip. Jadi, saya mau di kelas itu pembelajarannya lebih hidup gitu, Pak, lebih menyenangkan. Jadi, kan kalau di kelas saya sekarang itu anak-anak sepertinya bosan gitu, Pak. Iya. Kalau saya ceramah gitu, Pak, ya. Jadi mereka seperti ngantuk dan pengen cepet-cepet istirahat gitu, Pak, kalau di kelas. Baik. Sebelum obrolan ini berlanjut, nah menurut Ibu, kira-kira indikator keberhasilannya seperti apa agar obrolan ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh Ibu? Ya, saya ingin ide-ide inspirasi gitu dari Pak Apip ya yang sedang mengikuti CGP. Jadi bagaimana di kelas itu supaya menyenangkan gitu Pak, pembelajarannya itu seperti apa, modelnya itu harus apa gitu untuk di kelas saya gitu Pak. Baik, berarti ukuran keberhasilannya yang pertama Ibu dapat inspirasi ya Bu ya, Iya. dapat inspirasi, dapat ide, dapat Ide, gagasan. dapat Nah apa itu saya. dikatakan berhasil dari obrolan ini. Iya Pak. Baik. Nah, dari yang Ibu sudah laksanakan di kelas selama ini nih, Ibu berada di skala berapa 1 sampai 10 posisi Ibu? Mungkin, Keberhasilannya. Iya. Kalau 10 belum mungkin Pak ya. Dan mungkin di 6 ya Pak atau di 5 gitulah. Baik, di 5 atau di 6. Iya. Seperti apa itu? Jadi saat saya menerangkan gitu kan, ada anak-anak yang paham dengan Iya. apa yang saya jelaskan. Ada juga yang mereka hanya ribut gitu, tidak memperhatikan, otomatis kan mereka jadi kurang memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin juga mereka jenuh gitu Pak ya dengar penjelasan dari saya gitu. Oke, baik. Berarti lalu Ibu ingin mencapai di skala keberapa kira-kira setelah obrolan ini? Mudah-mudahan bisa 10, tapi mungkin di 8 atau 9 juga itu lumayan gitu Pak. Seperti apa itu Bu? 8 atau 9 yang menurut Ibu skala itu? Jadi di kelas itu anak-anak mereka senang belajar dengan saya gitu Iya, Pak. Nilai mereka tentunya bagus gitu. Mereka aktif, Iya. jadi tidak hanya diam saja gitu. Banyak yang bertanya gitu. Nah, selama ini, baik, berarti di skala 8 atau 9 itu banyak yang bertanya, aktif, kreatif, menyenangkan. Nah, untuk mencapai itu semua berarti kan dibutuhkan banyak usaha Bu ya. Nah, kira-kira Ibu punya potensi atau kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai hal itu? Iya mungkin saya bisa menggunakan ada laptop Pak ya, saya bisa menggunakan komputer. Terus di sekolah juga ada OHP, OHP itu? proyektor. Proyektor, Kalau dulu ya. HP ada proyektor dan saya bisa menggunakannya gitu Pak. Iya. Mungkin itu ya Pak. Atau ada media lain yang Ibu bisa gunakan? Saya juga pernah bikin video pembelajaran Pak waktu di pendidikan PPD Wah, kemarin. luar biasa. Terus ada lagi Bu? Iya. Mungkin kalau sekarang beda lagi materinya ya Pak ya. Jadi saya kesulitan ini cocoknya strateginya apa gitu nanti yang dipakai atau model pembelajarannya seperti apa gitu. Baik. Atau Ibu punya kekuatan lain yang bisa menyenangkan anak-anak misalnya seperti apa itu? Mungkin harus ada ice breaking kali ya Pak di kelas. Ya luar biasa itu ide bagus Bu. Iya Pak ya supaya tidak jenuh ya anak-anak. Iya, Iya itu karena bagus. kita serius terus di kelas Pak soalnya. Iya, ice breaking-nya seperti apa itu Bu? Yang menurut Ibu cocok tuh untuk? Mungkin kalau mengajar di kelas yang rendah kemarin kan kelas 1, 2, 3
ada tepuk semangat seperti Iya. itu. Sepertinya di kelas 5 juga masih cocok itu Pak ya. Bisa jadi Bu. Iya, Ide atau bagus tuh. nanti ada ide-ide lain lagi ya Iya. untuk bagaimana caranya di kelas itu supaya lebih anak-anak lebih segar gitu ya, tidak ngantuk. Luar biasa Ibu. Atau kegiatan apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan selain ice breaking? Supaya anak-anak aktif itu mungkin nanti ada diskusi kali ya Pak. Jadi anak-anak dibagi kelompok gitu. Iya, itu udah bagus Bu, luar biasa. Diskusi nanti kan materinya tentang magnet nih. Berarti anak-anak nanti diskusi praktek membuat magnet gitu Pak. Nah, itu lebih bagus lagi itu Bu. Iya, Berarti jadi anak-anak kan bisa selama ini terlibat. cuma dijelasin gitu ya. Iya, anak-anak berarti bisa terlibat aktif ya Bu ya. Iya. Wah, luar biasa ide ya Bu itu. Iya. Oke. Nah, kira-kira dengan apa yang dipaparkan barusan dari kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki, peluang untuk mencapai skala 90 yang Ibu harapkan tadi, peluangnya seperti apa Bu? Mungkin kalau pembelajarannya ada video pembelajaran, Iya. terus anak-anak diskusi, jadi mereka lebih aktif lagi berarti ya Pak. Iya, lebih aktif Iya. nih. Dan bikin ininya project based learning bagus tidak itu Pak ya? Project Based Learning itu PJBL ya? PJBL ya. Jadi anak-anak disuruh bikin laporan, nanti hasilnya Iya. laporan. Tapi laporan dari diskusi mereka. Dan diskusinya itu membuat percobaan gitu ya. Nah, itu luar biasa Bu. Iya, Pak. Itu luar biasa keren. Nah, Ibu tadi berarti skalanya 6, ingin sampai 9. Kekuatannya Ibu sudah ada laptop, YouTube, terus OHP yang ada di sekolah. Terus peluangnya semakin besar berarti Bu ya. Nah, dari peluang-peluang yang Ibu katakan tadi untuk mencapai skala 90, hambatan apa kira-kira yang Ibu hadapi saat ini? Hambatannya apa tuh Bu? Mungkin kalau anak-anak diskusi bagaimana cara membuat magnet, mungkin dari kitnya ya Pak. Jadi di sekolah itu terbatas untuk kit Pak. Ada lagi hambatan yang lain? Oh, tidak ada mungkin ya. Kalau video pembelajaran bisa mencari di YouTube gitu dan lain-lain kan. Berarti hambatannya dikit ya, alat praktek Dikit, peraga ya, alat jadi praktek. Kita butuh magnet berarti. Iya. Kalau materi yang magnet ini Pak, jadi ada alat-alat yang bisa ditarik oleh magnet, terus cara membuat magnet, nah seperti itu. Mungkin kalau magnet di kampung rada susah ya Pak, kalau anak-anak disuruh bawa magnet. Ada hal lain hambatannya mungkin? Atau Udah, cuma itu mungkin. hanya magnetnya saja Bu ya, yang Iya. atau kitnya aja mungkin ya? Kitnya, iya. Nah, kira-kira hambatannya kan magnet yang susah didapat atau kitnya itu. Menurut Ibu apa kira-kira solusinya yang bisa Ibu ambil untuk hal ini? Ya, saya juga belum bertanya ke anak-anak ya Bapak ya. Mungkin ada yang punya, ada juga yang enggak punya. Berarti kita harus inisiatif, berarti harus punya gitu ya Pak. Kita harus beli sendiri berarti. Mempersiapkan alat-alatnya yang tidak bisa dibawa oleh anak-anak berarti. Nah, yang berarti langkah yang pertama solusinya Ibu menanyakan dulu ke anak-anak. Iya. Apakah ada yang punya? Terus kemudian kalau kira-kira tidak ada yang punya, Kita Ibu mungkin bertanya. mungkin saya akan kalau di sekolah sudah pasti tidak ada ya. Mungkin nanti saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah supaya mengadakan alat kit untuk magnet. Dan kalau tidak ada, mungkin saya akan mencari sendiri Pak. Baik. Ya kalau tidak sekarang kan ada ini ya Pak, bisa beli di online ya seperti itu. Ya, berarti yang pertama menanyakan dulu dari anak, kalau tidak ada mungkin bertanya, berdiskusi dengan kepala sekolah, yang terakhir Ibu bisa beli sendiri. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Lalu tadi peluang sudah, terus hambatan sudah, solusi sudah. Nah, rencana apa yang akan Ibu lakukan agar harapan tadi menjadikan pembelajaran anak yang kreatif, pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan itu bisa tercapai? Rencana apa yang akan Ibu lakukan? Pertama berarti saya membuat RPP ya Pak. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan, model dan media apa. Lalu saya mencari video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi. Lalu
strategi apa nanti yang akan saya gunakan gitu. Apakah diskusi atau presentasi anak-anak seperti itu. Ya, baik. Berarti membuat rencana pembelajaran, Bu ya. Iya. Ibu menyusun rencana dan tertuang dalam RPP. Nah, prioritas apa yang akan dilakukan oleh Ibu dari penyusunan rencana tersebut? Prioritasnya berarti dari RPP tersebut harus bisa mengemas pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, prioritasnya. Jadi anak-anak lebih aktif dan lebih senang belajar di kelas itu. Baik, berarti Ibu prioritasnya semata-mata ingin agar pembelajaran tersebut aktif, kreatif, dan menyenangkan. Otomatis kan nanti kalau anak-anak aktif, menyenangkan, nanti ke nilainya juga kan otomatis nanti dia lebih paham materinya dan nilainya juga lebih bagus. Meningkatkan pemahaman, Bu ya. Iya. Baik. Lalu strategi apa yang akan Ibu lakukan selain menyusun rencana pembelajaran tadi? Iya, berarti selain membuat RPP, mempersiapkan medianya dan mencari sumber model pembelajarannya. Kalau media video-video pembelajaran dari YouTube dan untuk model pembelajarannya mungkin tadi itu project based learning kali ya. Iya, itu luar biasa, Bu ya. Iya. Oke. Nah, dari rencana penyusunan RPP desain, kira-kira Ibu butuh jangka waktu berapa hari bisa melaksanakan pembelajaran ini? Dari sekarang, beberapa hari dari sekarang? Mungkin 2-3 hari ya Pak. 2-3 hari bisa, Ibu? Ya, karena kita kalau untuk mencari video ya di YouTube seperti itu, bikin RPP sehari juga mungkin selesai, dan mencari magnetnya mungkin itu yang agak lama gitu Pak. Karena kita di kampung kan rada susah gitu Pak. Berarti 2 hari atau 3 hari bisa itu untuk mencari itunya? Iya, untuk persiapan pembelajaran itu. Oke, baik. Terus, nah, Ibu rencana sudah, kemudian kan dipraktekkan nih. Kira-kira menurut Ibu ukuran keberhasilannya seperti apa? Ya, seperti tadi itu Pak. Jadi di kelas itu anak-anak aktif, banyak yang bertanya, lalu mereka tidak merasa bosan, menyenangkan gitu, bergembira gitu. Mereka belajar tapi seperti bermain. Dan nilai akhir mereka juga gitu kan, nanti ada tes akhir kan ya Pak. Jadi nilainya itu juga memuaskan gitu. Memuaskan, baik. Nah, di setiap pelaksanaan kegiatan kita sudah berencana matang-matang nih Bu ya. Kemudian dilaksanakan pembelajaran tersebut. Pasti saja ada hambatan-hambatan. Kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi hambatan atau tantangan tersebut? Oh iya, contohnya kita kan sudah membuat RPP, rencananya seperti ini. Ternyata pas pelaksanaan tidak seperti yang diharapkan. Jadi RPP itu kan hanya rencana Pak. Jadi kita fleksibel saja. Bagaimana kita mengatasi masalah yang ada pada saat pembelajaran gitu. Contoh, tidak ada kelompok yang tidak membawa peralatan gitu, bisa pinjam ke teman kelompoknya secara bergantian seperti itu. Apakah itu tertuang dalam rencana RPP atau sudah Ibu bayangkan? Apa hanya di bayangan saja? Ya jadi fleksibel aja Pak gitu. Baik. Jadi kita tidak usah kaku ke RPP gitu Pak. Jadi Ibu menyusun RPP sebaik mungkin, tapi pas pelaksanaannya Ibu fleksibel, tapi hambatan tersebut sudah dibayangkan dan bagaimana cara mengantisipasinya Ibu sudah. Yang penting tujuan bisa dicapai. Oke, baik. Nah Ibu, mungkin ini rangkaian yang terakhir tentang tanggung jawab. Nah, kira-kira menurut Ibu komitmen apa komitmen Ibu terkait dengan harapan pembelajaran yang kreatif, aktif, menyenangkan itu bisa dilaksanakan? Apa komitmennya Bu? Jadi saya akan banyak bertanya seperti ini ya ke Pak Apip gitu. Banyak konsultasi juga ke teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman, ke kepala sekolah, dan saya juga mencari di YouTube gitu, di internet. Baik.
berarti komitmennya ibu akan melakukan sesuatu yang terbaik ya. Apapun itu yang penting pelaksanaan pembelajaran akan tercapai. Lalu menurut ibu siapa saja yang bisa membantu agar pembelajaran aktif kreatif menyenangkan ini bisa terlaksana? Siapa saja yang bisa membantu? Banyak ya, teman-teman, rekan-rekan, termasuk Pak Apip ya, kepala sekolah dan siswa-siswa juga. Baik. Lalu setelah semuanya ini dilakukan, nah nanti kan praktek nih Bu. Apa tindak lanjut dari obrolan ini? Oh iya, jadi nanti saya mau minta tolong Pak Apip nih ya. Iya. Pas nanti saya praktek, saya mau di video mungkin ya. Nanti di apa ya? Direfleksi gitu Pak Apip, gimana pembelajaran saya gitu, apakah berhasil sesuai dengan yang saya inginkan atau tidak, seperti itu. Baik, nanti insya Allah saya bantu untuk memvideokannya Bu ya. Nah di situ juga nanti akan saya checklist menurut saya. Tapi jika nanti menurut Ibu, ini ada, mungkin Ibu ya bantu mengingatkan untuk mengedit gitu, atau istilahnya merefleksi, ini ada, diedit lagi gitu. Nah berarti setelah nanti diobservasi di kelas, diobservasi istilahnya Bu ya. Iya. Setelah observasi di kelas, kita adakan sesi coaching pasca observasi. Oke. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, terima kasih Ibu Ella. Demikian dari kami sesi coaching pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, luar biasa. Nah, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap belajar bersama Ibu hari ini? Siap. Baik, kalau begitu semuanya semangat ya. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Tolong Ibnu dipimpin doa ya. Ya, berpegang pada depan mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ibnu. Nah, anak-anak, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian semua berdiri ya.
anak-anaknya. Nanti kamu jelaskan ke anak-anak selanjutnya. Dibaca semuanya. Ada yang mau tanyakan? Udah ngerti semuanya. Ya nanti kamu berarti menjelaskan ke anggota kelompok kamu ya. Nah anak-anak sudah ibu jelaskan tadi ketua kelompok sudah ibu beri kesempatan untuk membaca dan mempelajari bahan ajar dan AKPD-nya. Nah nanti kalian untuk berkelompok, ketua kelompok nanti akan menjelaskan cara-caranya supaya lebih jelas lagi, gitu ya. Ya silakan semuanya duduk berkelompok. Gunakan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 10 kali. Ya, 10 kali dulu ya. Dekatkan paku besar tersebut pada paku kecil. Tadi yang 6 cm ada berapa paknya? kamu tentang cara membuat magnet dengan cara membuat. Nah, itu dia tadi penampilan dari kelompok A. Silakan dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Bu, Ya, Rifat. kalau di
Ya bagus, kelompok A. Jadi semakin banyak gosokan, maka semakin besar gaya magnetnya. Jadi otomatis paku yang tertarik juga semakin banyak. Ya, kita kasih nah, sekarang kita panggilkan kelompok selanjutnya untuk melakukan presentasi, yaitu dari kelompok B. Ya, kita kasih semangat ya. Ya, kita kasih anak-anak semuanya sudah melakukan presentasi dan Ibu harap semuanya silakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk lebih memahami lagi materi tentang cara membuat magnet ini, Ibu akan menayangkan video tentang 3 cara membuat magnet. Nah, nanti kalian bandingkan dengan percobaan yang kalian lakukan tadi. Ibu sudah menugaskan kalian tadi membuat percobaan atau proyek mencari cara membuat magnet. Mempraktekkan cara membuat magnet. Nah, kalian saksikan ya videonya berikut ini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar 3 cara membuat magnet. Baiklah sobat, pada bagian pertama ini kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara gosok. Dan sebelum itu kita akan selesaikan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah paku, kemudian magnet, yang terakhir adalah bibir kertas.
pasti cepat. Tanpa pause juga bisa ya. Nah, perhatikan ke depan. Ini petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Yang pertama yaitu data penerima. Isilah data penerima dengan huruf besar. Contoh, Ika akan mengirimkan magnet ke Cindy yang ada di Jakarta. Jadi ditulis penerimanya Cindy, nama lengkapnya dengan huruf besar. Yang kedua, isi nama awal penerima dengan jelas dan benar. Tiga, isilah nama
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam, Mbak Api. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi sudah melaksanakan praktek pembelajaran yang sebelumnya sudah kita obrolkan Bu ya, terkait dengan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan. Nah, dari hasil praktek tersebut, dari hasil praktek di kelas, menurut Ibu apa hal baik yang sudah baik yang ingin ditingkatkan lagi Bu? Hal baiknya, Iya. alhamdulillah anak-anak sudah aktif, Pak ya. Mereka sudah gembira, Iya. kelihatan gembira, tidak murung lagi di kelas. Dan banyak yang bertanya juga. Iya. Menyenangkan lah kelasnya. Berarti ada peningkatan menyenangkan Ada. dibanding sebelumnya Bu ya? Iya, dibanding sebelumnya hanya duduk saja mendengarkan. Iya, berarti Ibu sudah ada nilai kepuasan yang meningkat berarti Ada, Bu ya? Pak, Oke, iya. terima kasih. Terus dari praktek tersebut apakah ada hal baru yang ingin disampaikan? Hal barunya ternyata anak-anak itu kalau kita beri waktu atau kesempatan, mereka berani gitu Pak berbicara di depan. Malah itu menjadi tantangan tersendiri buat mereka. Mungkin harus lebih banyak lagi kegiatan seperti itu ya Pak. Iya, bagus Melatih kayaknya. kepercayaan Iya. diri. Iya. Apakah ada hal lain lagi mungkin yang menarik atau hal baru atau hal yang baik? Di kelas mereka lebih aktif dan iya seperti tadi itu Pak. Iya. Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, baik. Nah, setelah hal baik, hal baru dan menarik, kira-kira ada hal yang ingin ditingkatkan lagi nggak Bu? Mungkin model atau metode pembelajaran seperti tadi sudah bagus ya Pak. Mungkin saya harus mencari model dan pembelajaran lain yang bisa saya terapkan di kelas Iya. supaya anak-anak nanti tidak bosan juga gitu. Oke, baik. Ini boleh saya menyampaikan hasil sharing setelah observasi tadi? Iya. Oke, ini hanya sharing Bu ya, Iya. bukan menilai. Iya Pak. Dari pengamatan saya terkait praktek pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, ternyata sangat bagus. Anak-anak sangat antusias, terus bervariasi. Ibu menyediakan banyak variasi lah, ada tanya jawab, ice breaking, bahkan praktek. Anak-anak sangat senang tuh, terutama ketika praktek main-main magnet. Iya. Ya, kan bagi kita itu suatu pembelajaran Bu ya, tapi ternyata bagi anak-anak itu mereka anggap permainan. Anggap permainan. Nah, saya perhatikan, saya shoot itu ternyata mereka senang. Bahkan ada yang ya memain-mainkan, Asik sendiri. iya asik sendiri. Ya, tapi di samping itu juga ada temannya yang lain tuh yang mengingatkan bahwa kita harus fokus belajar. Kerjasama. Iya, itu luar biasa Bu menurut saya. Dan menurut saya pembelajaran yang Ibu lakukan sangat berhasil. Nah, Alhamdulillah. dari saya mungkin sekian. Terus ada tahapan-tahapan RPP juga sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin ada catatan khusus dari saya. Tadi kan terkait pembagian kelompok, Ibu bagi berdasarkan saya juga tidak tahu kriterianya. Namun saya menggarisbawahi ada hal yang harusnya ada diferensiasi. Oh iya. Nah, tadi belum Laki-laki terlihat. dengan laki-laki. Itu tidak dicampur. Iya, belum terlihat. Iya. Mungkin di pembelajaran lain waktu yang kata Iya. Ibu tuh harus itu bisa disisipkan. Iya, berarti tentang- dari satu kelompok itu jangan cuma laki-laki saja gitu. Atau
jangan yang aktif aja gitu ya, yang biasa jadi pendiam aja, harus dicampur berarti gitu ya Pak. Itu bisa, tapi kan diferensiasi ini bisa diferensiasi proses, bisa diferensiasi produk, dan bisa diferensiasi berdasarkan gaya masing-masing belajar, Bu. Jadi kalau seumpamanya anak-anak itu bisa, yang ini bisanya menggambar, nanti presentasinya tuh bisa menggambar hasil gambar. Yang ini bisa seumpamanya narasi lewat musik, lewat berarti itu. proyeknya yang mereka hasil diskusi mereka dan presentasi ke depan itu tidak perlu sama gitu Ya, ya. tidak perlu sama. Nah, itu diferensiasi produknya. Mungkin nanti bisa disisipkan di pembelajaran berikutnya, Iya, materi iya, berikutnya. siap. Nah, yang terakhir Ibu, mungkin saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Hasilnya seperti apa, perasaannya seperti apa? Apakah ada yang berubah, bagaimana? Iya. Ya, silahkan disimpulkan. Alhamdulillah Pak ya, perasaan saya sangat senang sekali melihat anak-anak, banyak sekali perubahannya. Anak-anak sekarang lebih aktif, pembelajarannya juga lebih menyenangkan, dan berdiskusi dan bekerja sama dengan temannya. Kalau dari Ibu sendiri, apakah ada perkembangan atau ada kemajuan yang Ibu rasakan? Iya, mungkin salah satu penyakit dari guru itu kadang-kadang suka malas mencari media seperti itu, Pak. Berarti salah satu pendukungnya itu harus selalu ada media, Pak, gitu kalau untuk menjelaskan sesuatu. Mungkin dari saya untuk sesi coaching pasca observasinya cukup sekian, Ibu. Terima Iya, kasih atas terima kasih, kerjasamanya. Pak Apip, ya, sama-sama. Terima kasih juga atas sharing-sharingnya. Iya. Dan saya sangat senang sekali. Iya, Demikian dari saya. Mohon maaf. Nama saya Afif Kunepi Rahmat, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Di samping saya ST Nurlaila, guru SDN Asmara 5. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.